Seseorang yang memasuki rumah ayahnya, atau rumah saudaranya, atau anak laki-lakinya, lalu istri tuan rumah menyajikan makanan, maka dia pun sungkan makan karena tuan rumah tidak ada. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit. Firman Allah Ta'ala, dan tidak pula bagi dirimu sendiri untuk makan bersama di rumah kamu sendiri. Ketentuan ini dikemukakan, padahal sudah dimaklumi, agar kata lain dapat digabungkan dengannya dan agar kata-kata yang sesudahnya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini mencakup rumah anak, lantaran Allah tidak menetapkannya atas mereka. Karena itu, sebagian ulama berpandangan bahwa harta anak seperti harta ayah. Dalam Sunan diriwayatkan dengan berbagai jalur, dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, kamu dan hartamu milik ayahmu. Firman Allah Ta'ala, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah-rumah ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya. Ayat ini sudah jelas. Sebagian ulama menggunakannya sebagai dalil diwajibkannya memberi nafkah kepada kerabat. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Adapun firman Allah Ta'ala, atau rumah-rumah yang kamu miliki kuncinya, yaitu rumah pelayanmu atau budak sahayamu. Kamu boleh memakan makanan yang ada di sana dengan cara yang ma'ruf. Diriwayatkan dari Aisyah yang intinya demikian, adalah kaum muslim suka menyerahkan kunci rumah kepada para penunggunya. Mereka membolehkan penunggu memakan makanan pada saat tuan rumah tidak ada. Namun para penunggu merasa sungkan, karena tinggalnya mereka di rumah itu sudah merupakan kebaikan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, atau di rumah-rumah yang kuncinya kamu miliki. Firman Allah Ta'ala, atau di rumah teman-temanmu, yaitu rumah sahabat dan kawanmu. Tidak ada dosa atasmu memakan sebagian makanannya, jika kamu yakin bahwa perbuatanmu itu tidak akan memberatkan mereka dan tidak membuat mereka benci. Firman Allah Ta'ala, tidak ada halangan bagimu makan bersama mereka atau sendirian. Adalah kaum muslim suka merasa sungkan jika makan sendirian, sebelum ada orang yang menyertainya. Lalu Allah membolehkan mereka makan sendirian. Allah berfirman, tidak ada halangan bagimu makan bersama mereka atau sendirian. Inilah kemurahan dari Allah Ta'ala bahwa seseorang boleh makan sendirian atau bersama-sama, walaupun makan bersama itu lebih berkah. Firman Allah Ta'ala, apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri. Hendaklah sebagian kamu memberi salam kepada yang lain. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, apabila kamu masuk ke rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam kepada mereka sebagai penghormatan dari sisi Allah yang baik dan diberkahi. Abu Zubair berkata, aku memandang pemberian salam itu wajib. Mujahid berkata, apabila kamu masuk masjid, maka ucapkanlah, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Rasulullah apabila kamu masuk ke rumah keluargamu, maka berilah mereka salam. Jika kamu masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Qatadah berkata, apabila kamu masuk ke rumah keluargamu, maka berilah mereka salam. Jika kamu masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, karena Allah menyuruhmu berbuat demikian. Diceritakan kepada kami bahwa para malaikat akan menjawab salamnya. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Anas, ia berkata, Nabi berpesan kepadaku dengan 5 perkara. Beliau bersabda, hai Anas, baguskanlah wudu, niscaya usiamu akan bertambah. Berilah salam kepada orang yang kamu jumpai dari umatku, maka akan banyaklah kebaikanmu.
Apabila kamu masuk ke rumahmu, maka berilah salam kepada keluargamu, niscaya banyaklah kebaikan rumahmu. Kerjakanlah sholat duha karena sholat duha itu merupakan sholatnya orang-orang terdahulu yang dekat kepada Allah. Hai Anas, sayangilah anak muda dan hormatilah orang tua, niscaya kamu menjadi temanku kelak pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu bagimu, agar kamu memahaminya. Penggalan ini merupakan dari Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya dan penjelasan ayat-ayatnya bagi mereka dengan terang dan mampu melaksanakan tugas agar mereka merenungkan dan memahaminya supaya mereka mengerti. Sesungguhnya orang mukmin sejati ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka tengah bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak pergi sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka meminta izin kepadamu karena ada suatu keperluan, maka berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 62. Ayat ini juga merupakan etika yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Allah telah menyuruh mereka meminta izin ketika masuk, Dia pun menyuruh mereka meminta izin ketika hendak meninggalkan tempat, terutama ketika mereka tengah berkumpul untuk membicarakan suatu urusan bersama Rasulullah. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah bahwa apabila salah seorang di antara kaum mukmin meminta izin untuk meninggalkan pertemuan, maka beliau boleh mengizinkannya jika berkehendak. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu tiba pada suatu majelis, maka ucapkanlah salam. Apabila dia hendak pergi, maka ucapkan pula salam. Salam yang pertama tidak lebih penting daripada yang terakhir. Demikian pula hadis senada diriwayatkan oleh Nasai dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata, hadis tersebut hasan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ayat 63. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka berkata, Hai Muhammad, hai Abu Qasim. Allah Ta'ala melarang mereka memanggil Nabi dengan panggilan seperti itu guna mengagungkan Nabi-Nya. Maka katakanlah, hai Nabi Allah dan hai Rasul Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi dan janganlah kamu berbicara kepadanya dengan keras sebagaimana sebagian kamu berbicara dengan sebagian yang lain. Jika tetap melakukan, maka amalmu akan terhapus sedang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya kebanyakan orang yang memanggilmu dari luar kamarmu adalah tidak mengerti. Jika mereka menunggu hingga kamu menemui mereka, niscaya lebih baik bagi mereka. Surat Al-Hujurat, ayat 2-5. Semua etika tersebut diterapkan pada saat bergaul, berkata, dan berada di sisi Nabi. Mereka pun disuruh mendahulukan tata cara yang benar, sebelum memanggilnya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung. Muqatil bin Hayyan berkata, yang dimaksud oleh ayat ini ialah orang-orang munafik. Mereka merasa berat mendengarkan khutbah pada hari Jumat. Kemudian mereka mundur sambil berlindung kepada beberapa sahabat Nabi sehingga mereka keluar dari masjid. Tidaklah pantas bagi seseorang keluar dari masjid pada hari Jumat kecuali dengan seizin Nabi setelah beliau memulai khutbah. Firman Allah Ta'ala,
maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut, maksudnya menyalahi perintah Rasulullah. Perintah itu berupa manhaj, sunnah, dan syariatnya. Dengan demikian, perkataan dan perbuatan mereka menjadi seimbang dengan perkataan dan perbuatan beliau. Apa saja yang selaras, maka diterima. Dan siapa saja yang menyalahi beliau, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, maka tertolak. Hal ini ditegaskan dalam Sahihain dan kitab hadis lainnya, dari Rasulullah. Beliau bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka dia tertolak. Karena itu, hendaklah orang yang menyalahi sunnah Rasulullah, baik secara lahiriah maupun batiniah, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih di dunia melalui hukuman mati, sanksi, di penjara, atau hukuman lainnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaanku dengan kalian adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Lalu api itu menerangi daerah sekitarnya. Maka mulailah kupu-kupu dan serangga lain yang terlebih dahulu jatuh ke dalamnya, lalu orang itu mencegah serangga-serangga dari api. Bahkan, mereka terjerumus ke api itu. Itulah perumpamaan diriku dengan kalian. Aku melarang kalian dari api itu dan memanggil kalian supaya tidak memasukinya. Namun, kalian mengalahkanku dan mendesak untuk terjun ke dalam api itu, hadis Ahmad. Demikianlah dikemukakan oleh Abdur Razak. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya dan mengetahui pula saat dikembalikan kepadanya, lalu diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah mengetahui segala sesuatu, ayat 64. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dialah yang merajai langit dan bumi, yang mengetahui segala perkara yang gaib dan nyata, dan yang mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka Dia berfirman, sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah sebelumnya, sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi dengan berlindung. Dan seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah melihat keberpalingan wajahmu. Maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya, berarti Dia mengetahui dan menyaksikan keadaannya. Tidak ada sebesar zarah pun yang luput dari pengetahuannya. Hal ini sebagaimana firman-Nya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang jatuh melainkan Dia mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun yang jatuh ke bumi dalam kegelapan, tidak ada yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Surat Al-An'am, ayat 59. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mengenai hal ini sangat banyak. Firman Allah Ta'ala, dan mengetahui pula saat dikembalikan kepadanya. Saat dikembalikannya makhluk kepada Allah adalah hari kiamat. Lalu diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Yakni, Allah memberitahukan kepada mereka segala perkara yang telah mereka lakukan di dunia, baik besar maupun kecil. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, aduh celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu ada. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun, surat Al-Kahfi, ayat 49. Oleh karena itu, dalam surah ini Allah Ta'ala berfirman, dan mengetahui pula saat dikembalikan kepadanya, lalu diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Demikianlah ringkasan tafsir surah An-Nur. Kami memohon penyelesaian kepada Allah. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia.
Kami memohon kepada Allah Ta'ala kiranya Dia memberi taufik kepada kami untuk menyelesaikan ringkasan ini dengan cara yang diridainya dan kiranya Dia menjauhkan kami dari ketergelinciran. Allah lah yang memberi taufik di dunia maupun di akhirat. Segala puji kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Surah ke-25, Al-Furqan. Surat Makkiyah, ada 77 ayat. Ayat 68-70 surah Madaniyah diturunkan setelah surat Yasin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam. Ayat 1, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan itu. Dia telah menciptakan segala sesuatu. Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ayat 2. Allah Ta'ala memuji Zat-Nya yang mulia atas Al-Quran yang mulia yang telah Dia turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran. Dan Dia tidak menciptakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan manusia akan siksa yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman lagi mengerjakan amal saleh. Surat Al-Kahfi, ayat 1 dan 2, sedangkan di dalam surat ini Allah berfirman, Maha Suci Allah. Kata tabaraka merupakan wazan tafa'al yang berasal dari kata al-barakah yang berarti berkah yang tetap, menetap, dan abadi. Yang telah menurunkan Al-Furqan. Kata nazala mengandung makna perulangan dan keseringan. Al-Quran ini diturunkan berkali-kali dan terus-menerus, karena kitab-kitab terdahulu itu diturunkan sekaligus, sementara Al-Quran diturunkan ayat demi ayat, hukum demi hukum, dan surat demi surat. Cara demikian lebih menyentuh dan lebih menimbulkan perhatian bagi orang yang menerimanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu, membawa sesuatu yang ganjil melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya, Surat Al-Furqan. Ayat 32 dan 33. Karena itu, surat ini dinamai Allah dengan Al-Furqan karena ia memisahkan antara hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan, antara penyimpangan dan kelurusan, dan antara halal serta haram. Firman Allah Ta'ala kepada hambanya. Penggalan ini merupakan pujian dan sanjungan karena kehambaan disandarkan kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Firman Allah Ta'ala, agar ia menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam, adalah sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku. Kemudian beliau menceritakan semua perkara itu yang diantaranya ialah, para Nabi terdahulu hanya diutus kepada kaumnya saja. Sedang aku diutus kepada seluruh manusia. Firman Allah Ta'ala, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan itu. Yakni, dialah yang merajai langit dan bumi, yang maha suci dari memiliki anak dan sekutu. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia telah menciptakan segala sesuatu. Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Setiap perkara selain dia adalah makhluk dan diurus, sedang dia adalah pencipta segala perkara, pengurusnya, yang menguasainya, dan Tuhannya. Segala perkara berada di bawah kekuasaan, penaklukan, pengaturan, dan penetapannya. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia, yaitu Tuhan-Tuhan yang tidak menciptakan apapun, bahkan Tuhan itu sendiri diciptakan dan tidak berkuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya dan tidak pula mengambil manfaat,
tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Ayat 3. Allah Ta'ala memberitahukan kebodohan kaum musyrik karena mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu dan mereka menyembah bersama Allah sesuatu yang tidak dapat menciptakan sayap nyamuk sekalipun, bahkan Tuhan itu sendiri diciptakan dan tidak berkuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya dan tidak pula mengambil manfaat. Maka bagaimana mungkin mereka berhak disembah? Tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Yakni, mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun yang berkenaan dengan hal itu, bahkan tempat kembali mereka semua adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang membangkitkan makhluk-makhluk pada hari kiamat, mulai dari makhluk pertama hingga terakhir. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu diri belaka. Dialah zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia dan tidak Rob selain Dia. Tidak layak penghambaan diberikan kecuali kepadanya, karena Dialah Allah yang Esa, yang menjadi tempat segala sesuatu bergantung, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan yang tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Dia dibantu oleh kaum lain, maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Ayat 4. Dan mereka berkata, dongeng-dongeng orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ayat 5. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 6. Allah Ta'ala memberitahukan kedunguan akal kaum kafir karena mengatakan terhadap Al-Quran, ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Dia dibantu oleh kaum lain, maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar, yakni mereka telah mengatakan suatu perkataan yang mereka sendiri menyadarinya sebagai kebohongan. Dan mereka berkata, dongeng-dongeng orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, yakni disalin. Maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang, yakni didiktekan kepadanya setiap pagi dan petang. Inilah perkataan yang kacau dan dungu karena semua orang tahu bahwa Rasulullah tidak dapat menulis sedikit pun dan semua orang pun sudah maklum bahwa Nabi itu jujur dan terpercaya, jauh dari kehinaan perbuatan mengada-ada, bahkan orang-orang menyebut Nabi sebagai Al-Amin karena mereka mengetahui kejujuran dan kesalehannya. Setelah Allah memuliakan beliau dengan kerasulan dan kenabian, maka kaum musyrik menuduhnya dengan perkataan yang mengada-ada tersebut. Tuduhan mereka sendiri pelin-pelan. Kadang-kadang mereka menuduhnya sebagai tukang sihir, kadang-kadang sebagai penyair, dan kadang-kadang menuduhnya sebagai orang gila dan pendusta. Maka Allah Ta'ala menyuruh, katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Yakni, Allah menurunkan Al-Quran yang mengandung berita orang-orang terdahulu dan kemudian dengan hak, benar, dan sejalan dengan kenyataan. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, merupakan ajakan tobat dan kembali serta pemberitahuan bagi mereka bahwa rahmat Allah itu maha luas dan bahwa kemurahannya itu sangat besar bagi orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hasan Basri berkata, perhatikanlah kemurahan dan kedermawanan ini. Mereka malah membantai para walinya, sedang Dia mengajak mereka untuk bertobat dan meraih rahmat. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Ayat 7. Atau, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau ada kebun yang dapat dimakan hasilnya? Dan orang-orang yang zalim itu berkata,
kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Ayat 8. Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka. Mereka tidak mampu memperoleh jalan. Ayat 9. Maha suci zat yang jika dia menghendaki niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik daripada yang demikian, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan dijadikannya untukmu istana-istana. Ayat 10. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Ayat 11. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Ayat 12. Apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Ayat 13. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu sekali-kali mengharapkan satu kebinasaan melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Ayat 14. Allah Ta'ala memberitahukan kesombongan, keingkaran, dan pendustaan kaum kafir terhadap kebenaran tanpa alasan dan dalil. Mereka hanyalah bersilat lidah dengan mengatakan, mengapa Rasul ini memakan makanan? Yang mereka maksud ialah makan sebagaimana mereka makan dan membutuhkan makanan sebagaimana mereka membutuhkannya. Dan berjalan di pasar-pasar, untuk mencari pencaharian dan berdagang. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Yakni, mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat dari sisi Allah, lalu malaikat itu membuktikan kebenaran apa yang disampaikannya? Hal ini sebagaimana yang diucapkan Fir'aun, mengapa tidak diturunkan kepadanya gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya para malaikat secara bersama-sama? Demikianlah, kaum musyrikin pun mengatakan hal yang sama. Hati mereka mirip dengan hati Fir'aun. Karena itu, mereka berkata, atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, yang dapat dibelanjakannya, atau ada kebun yang dapat dimakan hasilnya. Yaitu kebun yang dapat berjalan kemanapun dia berjalan. Semua saran itu mudah dan ringan bagi Allah. Namun, dia memiliki hikmah dan alasan yang sangat baik yang terdapat dalam peninggalan saran mereka itu. Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Yakni, mereka menuduhmu berdusta dengan mengatakan kamu sebagai tukang sihir, orang yang terkena sihir, orang gila, pendusta, dan penyair. Semua tuduhan itu batil karena bertentangan dengan perilaku Rasulullah. Karena itu, Allah berfirman, lalu sesatlah mereka dari jalan petunjuk. Mereka tidak mampu memperoleh jalan. Hal itu karena setiap orang yang keluar dari jalan kebenaran dan petunjuk, maka sesatlah dia kemanapun dia menuju. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Maha Suci Zat yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik daripada yang demikian. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Haid Sumah, dikatakan kepada Nabi, kalau kamu mau, maka Allah akan memberimu aneka perbendaharaan bumi dan kunci-kuncinya yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum kamu dan kami tidak akan memberikan kepada seorang pun sesudah kamu, serta kami tidak akan mengurangi apa yang telah disediakan bagimu di sisi Allah karena pemberian itu. Nabi bersabda, kumpulkanlah semua itu bagiku di akhirat. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, Maha Suci Zat yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik daripada yang demikian, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan dijadikannya untukmu istana-istana. Allah Ta'ala berfirman, bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Mereka berkata demikian karena ingkar, bukan karena mencari petunjuk, karena mereka kafir terhadap Ba'ats, hari berbangkit. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Yakni, menyediakan bagi mereka siksa yang membakar. Firman Allah Ta'ala, apabila neraka, jahanam,
melihat mereka dari tempat yang jauh, yakni dari tempat berkumpul, mahsyar. Mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya, yang memilukan mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Neraka itu nyaris terpecah belah lantaran marah, kepada orang yang kafir kepada Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Khalid bin Darik dengan sanadnya dari salah seorang sahabat Nabi, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdusta dengan mengatasnamakan aku, atau bernasab kepada selain orang tuanya, atau budak yang menisbatkan diri kepada selain majikannya, maka bersiap-siaplah untuk mengambil tempat di neraka. Dalam riwayat lain dikatakan, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk mengambil tempat di depan kedua mata jahanam. Rasulullah ditanya, apakah jahanam mempunyai dua mata? Beliau bersabda, apakah kamu tidak mendengar firman Allah, apabila neraka jahanam melihat mereka dari tempat yang jauh? Firman Allah Ta'ala, apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu. Abdullah bin Wahab bin Yahya bin Abi Asid meriwayatkan sebuah hadis yang dimarfukan, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi, kepada Rasulullah. Nabi ditanya tentang firman Allah Ta'ala, apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu. Beliau menjawab, demi yang jiwaku dalam genggamannya, mereka itu dipaksa masuk ke dalam neraka seperti dipaksakannya pasak supaya masuk ke dalam dinding. Firman Allah Ta'ala, dengan dibelenggu, yakni diikat kuat kedua tangannya ke belakang. Mereka di sana mengharapkan kebinasaan, yakni kecelakaan, kerugian, dan kenistaan. Janganlah kamu sekali-kali mengharapkan satu kebinasaan melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Demikianlah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ad-Dahhak berkata, Ad-Subur berarti kebinasaan. Yang jelas, kata itu menghimpun makna kebinasaan, kecelakaan, kerugian, dan kehancuran. Katakanlah, apa, azab, yang demikian itukah yang baik, ataukah surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Ia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka, ayat 15. Bagi mereka, di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal. Itulah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan, ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, apakah kondisi kaum yang celaka di dalam jahanam yang diterangkan Allah dan apa yang mereka terima di dalamnya itu yang lebih baik, ataukah surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di antara hamba-hambanya? Surga yang menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka atas ketaatan mereka kepadanya di dunia. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, seperti aneka kelezatan yang belum pernah terlihat, terdengar, dan terlintas dalam benak manusia, kelezatan yang abadi dan tidak terputus-putus. Inilah janji Allah yang telah dikaruniakan kepada mereka dan sebagai kebaikannya kepada mereka. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, itulah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan, yakni janji yang wajib dan pasti terjadi. Dan, ingatlah, ketika Allah menghimpunkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan itu? Ayat 17. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Engkaulah yang telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup hingga mereka melupakan zikir dan mereka adalah kaum yang binasa. Ayat 18. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak dan tidak pula dapat menolong. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Ayat 19. Allah Ta'ala memberitahukan celaan terhadap kaum kafir yang menyembah selain Allah, yaitu malaikat dan selainnya, yang terjadi pada hari kiamat.
Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah menghimpunkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah berkata, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan itu? Apakah kamu yang mengajak mereka untuk menyembah dirimu, bukan menyembahku? Ataukah mereka sendiri yang menyembah dirimu tanpa diajak oleh kamu? Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa ibnu Maryam, apakah kamu yang telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika aku telah mengatakan hal itu, maka sesungguhnya engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada zatmu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan untuk aku katakan, Surat Al-Maidah, ayat 116 dan 117. Karena itu, Allah Ta'ala memberitahukan jawaban yang diberikan oleh pihak-pihak yang disembah pada hari kiamat. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Maksudnya, tidaklah layak bagi makhluk untuk menyembah seorang pun selain engkau. Tidak layak pula menyembah kami dan mereka. Kami tidak mengajak mereka kepada hal yang demikian. Namun merekalah yang melakukan hal itu atas kemauan mereka sendiri tanpa suruhan dan keridaan kami. Kami berlepas diri dari mereka dan penyembahannya. Demikianlah penafsiran ayat itu, jika kita membaca dengan nat-tahiza. Namun apabila kita membacanya dengan nat-tahiza, maka artinya, tidak layak bagi seorang pun untuk menyembah kami. Kami adalah hambamu dan memerlukanmu. Makna yang kedua lebih mendekati kebenaran daripada makna yang pertama. Engkaulah yang telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup hingga mereka melupakan zikir. Yakni mereka memiliki usia yang panjang sehingga mereka melupakan apa yang telah engkau turunkan kepada mereka, yaitu kitab yang menyerukan penyembahan kepadamu dan mengesahkanmu tanpa sekutu bagimu. Dan mereka adalah kaum yang binasa. Firman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan. Yakni, orang-orang yang menyembahmu selain Allah telah mendustakanmu dan memandang bahwa kamu merupakan penolong dan bahwa kamu dapat mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankannya hingga hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Surat Al-Ahqaf, ayat 5 dan 6. Firman Allah Ta'ala, maka kamu tidak akan dapat menolak dan tidak pula dapat menolong, yakni tidak dapat menolak azab dari mereka dan tidak pula dapat menolong diri mereka. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, yakni menyekutukan Allah, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka benar-benar memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu adalah Maha Melihat, ayat 20. Allah Ta'ala memberitahukan tentang para rasulnya yang terdahulu bahwasanya mereka memakan makanan, membutuhkannya, dan berjalan di pasar-pasar untuk mencari pencaharian. Hal itu tidaklah menodai mereka karena Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka sifat-sifat yang sempurna, amal-amal yang utama, berbagai keluar biasaan, dan sejumlah mukjizat yang dapat dijadikan dalil oleh setiap orang yang berakal sehat bahwa apa yang mereka serukan itu adalah benar. Allah tidak menjadikan mereka melainkan sebagai manusia yang suka makan dan minum. Firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi yang lain. Maukah kamu bersabar? Yakni,
Kami akan menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain guna mengetahui siapa yang taat dan siapa yang durhaka. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu adalah Maha melihat, siapa yang berhak menerima wahyu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Maha mengetahui kepada siapa Dia memberikan risalahnya, siapa yang berhak ditunjukkan Allah kepada risalah itu dan siapa yang tidak berhak. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Iyad bin Hamad dari Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan mengujimu dan akan menjadikanmu sebagai ujian bagi umatmu. Hadis Muslim. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat atau kita dapat melihat Tuhan? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas kezaliman. Ayat 21. Pada hari mereka melihat malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, Hijaan mahjura, ayat 22. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang beterbangan. Ayat 23. Para penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ayat 24. Allah Ta'ala memberitahukan bercokolnya kaum kafir di dalam kekafirannya dan keingkaran mereka dengan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat, secara nyata, lalu malaikat itu memberitahukan kepada kami bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, atau kamu datang sambil membawa Allah dan malaikat dengan posisi berhadapan. Karena itu, mereka berkata, atau kita dapat melihat Tuhan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas kezaliman. Firman Allah Ta'ala, pada hari mereka melihat malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, tidak mendapat dan diharamkan. Mereka tidak melihat para malaikat kecuali pada saat tiada kegembiraan bagi orang-orang yang berdosa pada hari itu, yaitu saat sakaratul maut, ketika para malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka berupa neraka dan kemurkaan dari Yang Maha Perkasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa firman Allah, pada hari mereka melihat malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira, menunjukkan hari kiamat. Mujahid, Ad-Dahak, dan ulama lainnya berkata, tidak ada pertentangan antara kedua pendapat ini, sebab para malaikat itu berada baik pada saat kematian seseorang maupun pada hari kiamat. Para malaikat menampilkan wujudnya kepada orang mukmin dan orang kafir. Dia menyampaikan berita gembira berupa rahmat dan keridaan kepada kaum mukmin dan memberitahukan kerugian dan kehampaan bagi kaum kafir. Karena itu, tidak ada berita gembira bagi orang-orang yang berdosa pada hari itu. Dan mereka berkata, tidak mendapat dan diharamkan. Yakni, para malaikat berkata kepada orang-orang kafir, kamu tidak mendapat kemenangan pada hari ini dan kemenangan itu diharamkan bagimu. Asal makna kata Al-Hijr ialah mencegah. Dari pengertian inilah istilah hijir yang ada di sisi Baitullah diambil karena orang-orang dilarang bertawaf di sana dan hanya dibolehkan di belakangnya. Dengan demikian, kata ganti yang terdapat pada penggalan, dan mereka berkata, merujuk kepada para malaikat. Demikianlah menurut pendapat Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, dan ulama lainnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Firman Allah Ta'ala, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, yakni kami menuju kepada amal-amal yang telah mereka lakukan, amal yang mereka sangka dapat menyelamatkan diri mereka, padahal amal itu tidak memenuhi ketentuan syariat. Setiap amal yang tidak ikhlas dan tidak sejalan dengan syariat yang diridhoi, maka amal itu batal. Dengan demikian, amal kaum kafir itu tidaklah jelas dan tidak pula sejalan dengan syariat yang diridhoi. Jika demikian, alangkah jauhnya amal mereka dapat diterima. Karena itu,
Allah Ta'ala berfirman, lalu kami jadikan amal itu debu yang beterbangan. Ali bin Abi Thalib berkata, al-haba berarti debu yang tampak pada sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui celah. Hasan Basri riwayati berkata, kata itu berarti debu yang tampak pada sinar matahari yang masuk melalui celah yang tidak dapat dipegang. Demikianlah, karena kaum kafir melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka yakini benar. Setelah amal itu dihadapkan kepada Raja yang maha bijaksana lagi maha adil yang tidak menzalimi dan berbuat aniaya, ternyata amal itu tidak ada apa-apanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, perumpamaan amal orang-orang yang kafir kepada Tuhannya adalah seperti debu yang dihempas angin kencang, Surat Ibrahim, ayat 18. Firman Allah Ta'ala, para penghuni surga pada hari itu, yakni hari kiamat, paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Karena mereka telah melakukan amal-amal yang makbul, maka mereka memperoleh apa yang telah mereka peroleh dan memiliki tempat kembali yang seperti itu. Berbeda dengan penduduk neraka, mereka tidak memiliki sebuah amal pun yang dapat memasukkan diri mereka ke dalam surga dan dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Allah mengingatkan orang-orang yang celaka melalui kondisi orang-orang yang bahagia. Allah Ta'ala berfirman, para penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ibnu Abbas berkata, itulah saat para wali Allah tidur siang dan bercengkerama dengan para bidadari. Sementara para musuh Allah tidur siang bersama setan dalam keadaan dibelenggu. Dan, ingatlah, ketika langit terpecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat gelombang demi gelombang, ayat 25. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Hari itu merupakan hari kesukaran bagi orang-orang kafir, ayat 26. Dan, ingatlah, ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, ayat 27. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab, ayat 28. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah ia datang kepadaku. Setan itu tidak mau menolong manusia, ayat 29. Allah Ta'ala memberitahukan kengerian kiamat dan aneka peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Di antara peristiwa itu ialah terbelah dan terpecahnya langit, lalu mengeluarkan awan. Sebenarnya awan ini merupakan bayang-bayang cahaya yang besar yang dapat menyilaukan mata. Peristiwa lainnya ialah turunnya para malaikat langit. Kemudian mereka mengelilingi makhluk yang berada di mahsyar. Kemudian datanglah Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi untuk memberikan keputusan. Mujahid berkata, kejadian ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidak ada yang mereka tunggu melainkan datangnya Allah kepada mereka dalam bayang-bayang awan dan malaikat. Firman Allah Ta'ala, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, adalah seperti firman Allah Ta'ala, bagi siapakah kerajaan pada hari itu? Kepunyaan Allah yang Esa dan Maha Perkasa, Surat Al-Mu'min, ayat 16. Dalam kitab Asy-Syahid dikatakan, Allah Ta'ala akan melipat 7 petala langit dengan tangan kanannya dan mengambil bumi dengan tangan yang satu lagi. Kemudian dia berfirman, akulah Raja. Akulah pemutus segala perkara di manakah para raja bumi? Di manakah orang-orang yang zalim? Dan di manakah orang-orang yang sombong? Firman Allah Ta'ala, hari itu merupakan hari kesukaran, yakni hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Demikianlah keadaan kaum kafir pada hari itu. Adapun kaum mukmin, maka Allah Ta'ala menjelaskan keadaan mereka dengan, mereka tidak merasa berduka dengan kekagetan yang dahsyat. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya. Allah Ta'ala memberitahukan penyesalan orang zalim yang berbeda jalan dengan Rasulullah dan dengan kebenaran yang nyata serta tidak ada keraguan di dalamnya yang dibawa dari sisi Allah.
Dia malah menempuh jalan lain yang bukan jalan Rasul. Bila kiamat tiba, menyesalah mereka, yaitu pada saat penyesalan tidak berguna. Dia menggigit kedua tangannya karena menyesal. Walaupun ayat ini diturunkan berkenaan dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth dan kawan-kawannya yang celaka, namun hukumnya mencakup setiap orang yang zalim.